Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah, malam ini kita dapat ketemu lagi dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara episode yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan ngaji manuskrip kuno Nusantara, kitab atau manuskrip Tanbihul Masyi. Ini seri yang kelima dari rangkaian pembacaan teks Tanbih al-Masyi al-Mansub ila Thariq al-Kushashi. Itu judul lengkapnya, sebuah karya tasawuf karangan Syekh Abdurraub Singkel, seorang ulama terkemuka dari Aceh yang wafat pada 1691, jadi akhir abad ke-17 ya. Sobat Ngariksa, seperti yang saya sampaikan di dalam woro-woro acara Ngariksa malam ini, pada hari ini Jumat 12 Februari 2021 kita berduka, tentu banyak orang yang dekat dengan dua nama yang saya sebut di dalam woro-woro tentang Ngariksa malam ini. Jam 3 dini hari, tadi pagi dini hari, saudara kami Mas Ahmad Jauhari, beliau adalah Kasubdit bidang Bina Petugas Haji di Direktorat Bina Haji, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Beliau wafat dan alhamdulillah kita semuanya sudah mendoakan. Tadi ba'da maghrib juga kita haturkan tahlil, kita haturkan doa. Kemudian yang kedua, kami juga keluarga besar Ngariksa merasa kehilangan dengan kepergian Mas Pri GS pada pagi tadi ya, kira-kira jam mungkin 6.30 pagi. Saya sungguh sangat terkejut, saya sangat berkesan sekali ketika saya sebagai pengampu Ngariksa diundang oleh Mas Pri GS dan Gus Chandra Malik untuk bincang ngobrol di acara Humor Sufi yang beliau asuh ya. Sungguh sangat mengagetkan. Mas Pri seorang yang baik, seorang yang selalu ceria, mohon maaf, dan selalu memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Oleh karenanya, sebelum kita memulai Ngariksa ini, mari saya mengajak dengan segala keikhlasannya Sobat Ngariksa membacakan suratul Fatihah, khususnya kepada almarhum Mas Ahmad Jauhari, kolega kami di Kementerian Agama, dan juga untuk Mas Pri GS, budayawan, sastrawan besar milik Indonesia yang punya kecintaan yang sangat besar terhadap kebersamaan, terhadap kebangsaan, komitmen kebangsaannya, dan juga komitmen keagamaan dengan perspektif seni dan budayanya ya. Mudah-mudahan doa kita diterima sebagai bagian dari doa untuk menghantarkan almarhum bertemu dengan Tuhannya, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, radhiyatam mardiyah. Mudah-mudahan menjadi roh yang ridho dan juga diridhoi untuk bertemu dengan Tuhannya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat Ngariksa, mungkin bagi yang kangen dengan obrolan Mas Pri yang episode dengan saya di Ngariksa, saya yakin ada tayangannya di channel Humor Sufi di YouTube ya. Waktu itu tentang menjelajah terowongan sejarah, terowongan masa, terowongan waktu. Kita berbicara tentang masa lalu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk masa kini. Sobat Ngariksa, pada malam ini kebetulan teks yang akan kita baca itu seperti yang kami sampaikan di pemberitahuannya, teks yang boleh diunduh sekarang adalah tentang zikir syatari ajaran As-Sinkili. Nah, kebetulan bagian ini memang sambungan dari penjelasan pada bagian sebelumnya terkait dengan bahwa salah satu cara yang paling mudah untuk dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah berzikir. Sobat Ngariksa, tentu saja zikir syatari ini yang akan saya bacakan itu berdasarkan pada teks Tanbih Al-Masyi. Jadi nanti Sobat Ngariksa mungkin akan melihat bagaimana dinamikanya kalau dibandingkan kaifiat atau tata cara zikir yang ada di dalam manuskrip abad ke-17 ini dengan tata cara zikir yang sekarang dipraktekkan juga. Jadi mungkin ini mudah-mudahan bisa membantu bagaimana Sobat Ngariksa, khususnya yang umum yang tidak mempelajari tarekat begitu, bisa memahami fenomena alasan mengapa ada zikir-zikir tertentu yang dilakukan secara khusus gitu tata caranya. Nah, ini dasarnya adalah memang ada tuntunan di dalam tradisi sufi, tradisi tarekat gitu. Nah, saya sendiri tentu saja lebih banyak pendekatannya pendekatan akademik ya, karena memang tujuan dari Ngariksa ini untuk menampilkan sumber-sumber yang ditulis oleh para penulis manuskrip pada masa lalu, yang itu adalah bagian dari khasanah peradaban tertulis kita, literasi kebudayaan kita gitu. Termasuk dalam hal ini tentu saja terkait dengan teks-teks keagamaan. Tugas saya membacakan ya, membacakan manuskrip. Jadi kalau nanti Sobat Ngariksa ada yang ingin mempelajari lebih jauhnya, itu tentu harus mendapat bimbingan khusus dari para mursyid, dari para guru ya. Saya di sini ini sejak awal ini saya disclaimer dulu. Jadi saya tugasnya adalah membacakan teks yang kebetulan sekarang akan masuk pada bagian tentang zikir syatari. Oleh karenanya tentu masukan, saran dan kritik, komentar dari Sobat Ngariksa saya tunggu nanti di komentarnya. Kalau ada kekhilafan, kekeliruan dari saya, mohon diluruskan. Sobat Ngariksa, bagi yang betul-betul membutuhkan buku yang merupakan terjemahan dari manuskrip Tanbih Al-Masyi, insya Allah saya masih menyimpannya. Jadi nanti mungkin bisa silahkan komunikasi di memberikan tanggapan di komentar di Facebook begitu. Kalau betul-betul membutuhkan, insya Allah akan saya kirimkan. Tapi kalau tidak membutuhkan, cukup dengan mendengarkan, dengarkan saja ya. Karena bukunya ini terbit tahun 99, tidak pernah terbit ulang lagi. Jadi buku yang model begini ini rupanya tidak laku ya, jadi hanya orang tertentu saja yang berminatnya gitu, tidak seperti buku yang bestseller. Sobat Ngariksa, manuskrip yang akan saya bacakan masih berdasarkan pada manuskrip Tanbih Al-Masyi Al-Mansub ila Thoriqil Qushashi karangan Syekh Abdurrab Singkal, koleksi Museum Negeri Aceh. Terima kasih banyak, tidak pernah bosan-bosan saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Aceh khususnya, kepada Museum Negeri Aceh juga,
dan juga kepada teman-teman para filoloh di Aceh yang sampai sekarang terus memberikan dedikasi dan kontribusinya untuk merawat manuskrip-manuskrip kita, baik melalui perawatan konservasi, restorasi maupun digitalisasi. Ini salah satu manfaat dari digitalisasi manuskrip yang dilakukan gitu ya. Nah, Sobat Ngariksa, sebelum saya bacakan teksnya, jadi saya ingin sedikit review bahwa kalau nanti disebutkan di dalam Tanbihul Masyi, qala syekhuna, berkata guru kami, maka itu biasanya merujuknya itu pada salah satu dari dua guru utama dari Syekh Abdul Rauf Singkal. Jadi As-Sinkili ini, Syekh As-Sinkili ini atau Syekh Kuala ya, dikenal secara populernya, memiliki dua guru yang itu sangat mewarnai dua sisi dari Tanbihul Masyi ini. Yang pertama Syekh Ibrahim Al-Qurani dengan salah satu manuskripnya yang sudah kita khatamkan, Ithafuz Zaki Bisyarh At-Tuhfah Al-Mursalah Ilan Nabi. Ada tayangan-tayangannya, silahkan dari awal sampai akhir di YouTube channel Ngariksa. Ini isinya adalah bagian pertama dari Tanbihul Masyi, yaitu aspek tasawuf falsafinya. Sampai terakhir kemarin kita membahas tentang Nur Muhammad. Mulai dari konsep tauhid, apa itu tauhid, bahwa yang disebut tauhid itu adalah wahadtullah, bukan ja'altuhu wahidan. Jadi mengesahkan Allah, bukan menjadikan Allah esa, karena Allah tidak bisa dijadikan oleh makhluk. Allah itu qiyamuhu binafsihi, jadi dengan sendirinya. Jadi prinsip dasar di dalam tasawuf yang paling pokok itu tauhid. Gitu. Kalau tauhidnya belum selesai dengan sifat 20-nya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, itu jangan terburu-buru mempelajari tasawuf lebih dalam lagi. Jadi tauhidnya harus dipelajari dulu. Saya masih ingat dulu waktu kecil itu, kalau saya di bawah asuhan Bapak dan Mimi gitu ya di Kuningan, itu setiap sore itu salah satu maghrib, setiap maghrib gitu. Nah, di salah satu hari di maghrib itu ada rutin kita berdendang gitu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Nah, nazom Sundanya ini yang menarik, ya gitu ya. Jadi internalisasi tauhid itu memang perlu ditanamkan sejak awal bagi mereka yang mau mempelajari ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Tauhid itu pokok. Di situ Syekh Abdul Rauf Singkal membahas dari mulai tauhid sampai Nur Muhammad kemarin. Ya, bahwa Nur Muhammad itu adalah asal kejadian dari semua alam ini. Kemarin kita menyaksikan juga pembahasan buku yang ditulis oleh Kiai Said Agil Siraj ya. Itu tentang tasawuf falsafi juga. Itu saya kira buat para santri yang tentu yang bisa mengakses bahasa Arabnya secara langsung lebih baik ya, karena itu disertasi beliau ya. Tetapi bagi yang mau mempelajari juga melalui terjemahannya, buku itu banyak menjelaskan tentang tasawuf, tauhid, tasawuf falsafi sampai pada Nur Muhammad. Nur Muhammad yang kemarin kita bahas itu sebagai asal kejadian seluruh alam. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada karena engkau Nur Muhammad, bukan Muhammad yang lahir kemudian secara fisiknya Nabi Muhammad Bani Quraisy itu ya, tetapi yang dimaksud di sini Nur Muhammad sebagai asal kejadian. Kemarin kita sudah jelaskan. Nah, kemudian bagian kedua dari Tanbih al-Masyi itu adalah praktek tarekatnya. Jadi mulai dari syariat, tarekat sampai hakikat ma'rifatnya, kira-kira begitu. Nah, ini bagian dari tarekatnya. Praktek tarekat itu tidak didapatkan oleh As-Sinkili dari Syekh Al-Qurani.
Karena Syekh Al-Qurani itu lebih dikenal sebagai khalifah tarekat Naqsabandiyah sebetulnya. Nah, tetapi mendapatkan ajaran dan kaifiat zikirnya itu dari Syekh Ahmad Al-Qushashi yang wafat tahun 1660, 1 tahun sebelum Syekh Asy-Syinkili kembali ke Aceh ya, kembali ke Nusantara. Nah, salah satu kitabnya itu adalah As-Simtul Majid. As-Simtul Majid sudah dicetak juga, manuskripnya juga ada. Ini saya ingin menyarankan tentu saja untuk membaca As-Simtul Majid ini, baik bagi para praktisi tarekat Satariyah sendiri maupun bagi para akademisi, kalau ingin melihat genealogi silsilah yang mempengaruhi tarekat di Nusantara, itu perlu melihat As-Simtul Majid. Ada 12 tarekat di mana Syekh Ahmad Al-Qushashi berafiliasi. Juga kalau ingin melihat adab zikir, tata cara zikir yang mempengaruhi ajaran Satariyah mulai abad ke-17, mulai dari Aceh ke Minangkabau, ke Jawa Barat, kemudian Jawa Barat bagian selatan, bagian utara, Pantura, ke Yogyakarta, ke Surakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu semuanya tidak lepas dari pengaruh dari As-Simtul Majid. Jadi sangat krusial sekali ya. Tentu bagi yang membutuhkan, saya beberapa kali sudah membagikan kitab As-Simtul Majid ini, PDF-nya. Jadi bagi yang membutuhkan, monggo, insya Allah saya dengan senang hati berbagi, karena semuanya hanya titipan saja melalui saya. Baik Sobat Ngariksa, nah terakhir Hanca sebelumnya, Hanca, saya nggak tahu Hanca itu bahasa Sunda ya. Hanca itu maksudnya koma sebelumnya di seri yang keempat sebelumnya, kita sampai pada pembahasan ini. Terakhir itu dikutip hadis Rasulullah SAW, Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Faman, maka barang siapa sing saha jalmi hafaza, yang menjaga ala qauli la ilaha illallah, zikir ucapan la ilaha illallah zohiron secara lahir, wadawama, dan mendawamkan ala zikriha untuk membacanya, wa ja'ala lisanahu mustaghriqan fiha, dan lisannya, lidahnya terus-terusan mengucapkan itu, fatahallahu ta'ala ala qalbihi nuran, maka Allah akan bukakan pintu hatinya, akan dibukakan baginya nuron, cahaya, yakshifu bihi an sirriha, yang nanti dengan cahaya itu ia akan bisa menyingkap rahasia dari zikir la ilaha illallah itu. Ya tentu ketika kita takziah yang baru selesai juga tadi ba'da maghrib untuk almarhum Mas Johari, dan tentu juga untuk mereka yang wafat semuanya itu memang kan dilantunkan la ilaha illallah, laqinu mautakum la ilaha bila ilaha illallah. Nah, sampai situ. Jadi barang siapa yang mendawamkan zikir la ilaha illallah, maka ia akan dibukakan baginya cahaya di hatinya yang dapat menyingkap rahasianya. Wa yastaghriquhu anwaruha wa yasghafu qalbuhu bi dzikriha yastalimuhu, di dalam versi lain itu yastalimuhu samratuha, ia akan mendapatkan buahnya, begitu ya. Buah dari kebaikan dari la ilaha illallah. Kemarin sampai situ kita. Mari kita lanjutkan. Apa sih buah dari atau manfaat dari zikir la ilaha illallah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samratiha, dan di antara buah dari kalimah la ilaha illallah itu, wa fawaidiha, dan faidah-faidah kemanfaatan dari kalimah la ilaha illallah itu, ma yarji'u ila mahasinil akhlaqi, adalah hal yang terkait dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi salah satu manfaat dari zikir la ilaha illallah dalam Tanbih Al-Masih dijelaskan bisa membentuk akhlak yang baik.
Tentu ini salah satu, namanya juga wamin kan. Jadi wamin samro itu salah satu saja gitu. Ini khobar muqaddam yang mubtada muakhirnya ma yarji'u. Wa minha, dan diantara buahnya juga adalah ma yarji'u ilal karomati, hal yang terkait dengan karomah-karomah gitu. Jadi ada dua ya di sini dijelaskan, samroh atau buah yang dapat diperoleh dengan zikir la ilaha itu. Pertama, bagaimana melakukan perbaikan akhlak. Bisa, bukan melakukan, bisa membentuk akhlak yang baik, perilaku yang baik buat kita, dan juga akan menimbulkan karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan. Faminal awali, maka dari yang pertama, yaitu manfaat membentuk akhlak yang baik, ittisafu bizuhdi, bisa membentuk sikap zuhud. Apa itu zuhud? A'ni, aku bermaksud. Bihi, dengan zuhud itu, khulwal batin, kosongnya, suwungnya batin, minal maili, dari kecenderungan, ilafanin, kepada hal yang fana. Itu yang pertama. Jadi batin kita bisa tidak selalu cenderung, tidak selalu dimabuk hal-hal yang sifatnya fana. Itu yang pertama. Jadi bisa melihat mana yang ini fana saja, ini urusan duniawi, itu ya. Jangan habis-habisan di situ, jangan melakukan segala cara, segala hal untuk mendapatkan duniawi yang fanin, yang fana. Kemudian yang kedua, wa faraghul qalbi, dan suwungnya, kosongnya hati, minasiqoti, dari percaya, menyandarkan kepercayaan, bima, kepada sesuatu, siwallahi, yang selain Allah. Nah, yang kedua itu adalah hati kita juga tidak akan tidak akan mengandalkan kepada selain Allah, tidak akan meminta pertolongan itu kepada selain Allah. Gitu. Kira-kira begitu. Wa minatsani, kemudian yang kedua, dari yang kedua itu maksudnya manfaat dari kalimah la ilaha illallah ilal karomat, wad'ul barokah, menempatkan barokah, fit ta'ami, pada makanan, wa nahwihi, dan yang selain makanan. Hatta yaksura, jadi dapat barokah dari yang kedua itu. Kalau kita banyak berzikir, maka kita dapat wad'ul barokah. Antara lain tentu saja, misalnya terkait makanan. Hatta yaksura, sehingga menjadi banyak, al-qalilu, yang sedikit pun terasa banyak. Qanaah, jadi cukup saja. Walaupun rezeki kita itu ya mungkin tidak sebanyak orang lain yang ada di hadapan kita, tapi terasa banyak saja gitu. Alhamdulillah gitu. Gajinya berapa itu tidak membandingkan dengan yang lebih tinggi. Hatta yaksuru al-qalil wa yakfiya al-yasiru, dan yang sederhana juga ya bagi dia cukup saja gitu. Yang biasa-biasa saja, al-yasir, wa yakfiya, bagi dia ya cukup gitu. Tidak pernah berharap sesuatu yang berlebihan, yang mungkin tidak dapat diperoleh oleh dirinya. Wa ghayatul matlubi, dan puncak dari yang diinginkan, minha, dari itu, dari barokah itu, subutul qadami ala matnit tauhidi. Wa ghayatul matlubi minha, saya kira minha ini ke kalimah la ilaha illallah ya. Sobat Ngariksa bisa juga ini untuk membantu bagi yang sudah pegang bukunya, mungkin bisa dilihat ya di halaman 112 113. Jadi silahkan bagi yang mau mengikuti melalui bukunya, bagi yang sudah pernah mendapat door prize dari saya, silahkan juga gitu ya.
Wa ghayatul matlubi minha subutul qadami ala matni tauhidi. Puncak dari capaian yang diinginkan melalui zikir kalimat la ilaha illallah adalah bagaimana kita kokohnya pijakan kita, tetapnya pijakan kita ala matni tauhidi pada pohon tauhid. Nah, menguatkan tauhid, menguatkan keyakinan. Wal farqu, dan adapun wal farqu fihi subutul qadami alamati tauhid wal farqu fihi gitu. Ya. Hatta tarji'a fi wujudika, hatta tarji'a, hingga engkau kembali fi wujudika, dalam wujud engkau, ila hali adamika, pada keadaan ketiadaan engkau, fil hukmi. Jadi maksudnya kalau sudah betul-betul dapat mencapai puncak dari manfaat atau samroh atau buah dari zikir la ilaha illallah itu, maka keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala itu akan betul-betul bisa mengembalikan kita refleksi terhadap siapa diri kita, sehingga kita bisa memikirkan bahwa kita itu asalnya tidak ada. Hatta tarji'a fi wujudika ila hali adamika. Jadi mengembalikan keberadaan kita itu, dikembalikan kita berefleksi kepada keadaan ketidakadaan. Sebelum ada kan kita tidak ada. Berarti nanti kita juga ya akan tidak ada lagi. Tidak ada yang tahu ya. Seperti saudara-saudara kita yang tadi kita doakan, sebelumnya tidak ada, kemudian ada, dan sekarang tidak ada. Nah, tidak ada di dunia tentu saja gitu ya. Wahwa muntaha masirika ilallahi. Wahwa, dan itu adalah muntaha masirika, puncak dari perjalanan engkau ilallahi, kepada Allah. Fa'idha wasolta, maka apabila engkau sudah sampai ila hadal maqami, pada makom ini, pada tingkatan ini, yakni sudah bisa menghayati zikir la ilaha illallah, faqad wasolta, maka engkau akan sampai, maka engkau sudah sampai ila tauhidid dzati, pada tauhid zat, alladzi, yang huwa, tauhid zat itu akhiru maratibit tauhidi, adalah akhir atau puncak dari tingkatan tauhid. Tauhid zat itu ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, ada juga tauhid yang ibadah. Walaysa wara'allahi marman liramin, ya. Sudah segalanya itu sudah bisa mengembalikan kepada hal yang lebih esensial dari Allah Subhanahu wa taala. Wahada, nah keadaan ini menurut As-Sinkili la yakunu, jadi pencapaian ini kata As-Sinkili la yakunu, tidak akan ada, tidak akan terjadi ghaliban pada umumnya, illa ba'da istighraqika, kecuali setelah engkau tenggelam bidzikri, di dalam zikir al-jami' yang menyeluruh. Nah, itu tidak mungkin diperoleh kalau tidak menenggelamkan diri di dalam zikir yang sungguh-sungguh. Fayambaghi, ya, oleh karenanya maka niscaya laka bagi engkau anta'rifa, untuk mengetahui engkau awalan, pada permulaannya, adab zikri, adab zikir, wa kaifiyatahu, tihi ya, jama' muannas salim, wa kaifiyatihi, ya karena ada alifnya, wa kaifiyah, kalau tidak ada alifnya, alif tasniyah itu wa kaifiyatahu. Wah, ini wa kaifiyati, jama' muannas salim. Oleh karenanya yang pertama harus diketahui itu oleh Anda, menurut Syekh As-Sinkili, adalah adab zikri, adab atau tata cara sopan santun zikir, wa kaifiyatihi, dan kaifiyat zikir, hatta tahsula, hingga memperoleh laka bagi engkau nataijuhu,
hatta tahsula laka nataijuhu. Jadi fa'ilnya itu nataijuhu. Sehingga engkau memperoleh buah dari zikir itu, kemudian wa fawaiduhu, dan juga faidah-faidah dari zikir al-madhkuratu yang sudah disebutkan tadi biidnillahi ta'ala, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu pengantar dari Syekh Asy-Syinkili terkait dengan kalau kita ingin mencapai puncak yang dua tadi itu, pertama akhlak kita baik, mahasinul akhlak. Yang kedua kita mendapatkan kemuliaan, al-karomat. Maka itu kan samrohnya, buahnya. Maka yang harus dilakukan adalah ya tahu dulu tata cara zikirnya, kaifiat zikirnya. Nah, itulah topik yang dibahas di berikutnya. Sobat Ngariksa, saya ingatkan, silahkan kalau nanti ada yang mau merespon, para guru, para Sobat Ngariksa yang mendalami tarekat Syatariah, mohon saya dibimbing juga, jangan sampai salah ya. Terima kasih. Saya minum dulu. Kita lanjutkan. Ini kayak ngaji di pesantren. Jadi ngariksa itu ya kita nikmati saja sebagai, anggap saja kita pasaran lah. Walaupun bukan di bulan Ramadan ya. Ini pasaran setiap 2 Jumat sekali. Wa amma adabuhu, dan adapun adab, atau ya adab ya, kita sebut adab saja, sopan santun, adab. Wa amma adabuhu, dan adapun adab-adab zikir itu menurut Asy-Syinkili, fahiya khamsatun sabiqatun, ada 5 yang mendahului ala dzikri. Ada 5 adab sabiqatun yang mendahului ala dzikri, maksudnya dilakukan sebelum zikir. Jadi kalau di dalam tarekat, di dalam dunia tarekat ya zikirnya spesial, tidak seperti ya zikir biasa. Kita kan tentu zikir kan di mana saja, kapan saja kan, bisa ba'da sholat kita zikir juga kan, kemudian di mobil kita zikir juga. Nah, tapi di dalam tradisi tarekat ini pengetahuan tentu saja buat kita yang mungkin tidak mendalami tarekat, tidak menjalani tarekat, ada tata caranya gitu. Jadi lucunya itu begini, saya secara pribadi ya, saya itu sejak kecil itu, kami anak-anak di rumah itu dididik oleh bapak, oleh mimi, oleh kedua orang tua itu untuk berzikir itu sudah menjadi kebiasaan. Tentu saja porsinya lain. Kalau orang tua, bapak saya itu zikirnya itu sudah porsinya, dosisnya itu sudah melebihi anak-anaknya. Zikir, la ilaha illallah, terus macam-macam caranya. Saya tidak tahu itu adalah bagian dari tarekat. Waktu itu saya tidak tahu itu bagian dari tata cara zikir gitu ya. Nah, tetapi kita jalani saja gitu. Nah, kemudian yang saya maksud lucu itu, saya ketika menulis tesis ini, saya lapor, ngobrol sama bapak bahwa saya meneliti kitab Tanbi Al-Masyi. Saya ceritakan tarekat Syatariah. Baru di situ bapak saya bercerita bahwa beliau almarhum itu mendapatkan ijazah tarekat Syatariah dari mbahnya, dari Mbah Junaid, kemudian dari Eyang Idrus, terus jadi kiai-kiai di Lengkong, Kuningan, Kabupaten Kuningan. Yang itu ternyata silsilahnya itu kemudian diperlihatkan kepada saya, nyambung kepada Kiai Hasan Maulani, Kiai Lengkong, itu awal abad ke-19, dikenal sebagai Kiai Lengkong oleh para pengkaji Belanda. Seorang kiai yang sangat berpengaruh sampai dibuang ke Cirebon, sampai dibuang ke Manado ya, karena pengaruhnya yang dianggap mengganggu oleh Belanda. Nah, kemudian ayah saya baru nyambung, oh itu yang kita ajarkan itu, dan ada kitabnya, ada manuskripnya juga gitu. Jadi kita saling, ini setelah itu bapak saya kemudian, ayo anak-anak semuanya baiat ke bapak gitu. Jadi bapak membaiat anak-anaknya gitu ya. Nah, jadi itu satu, karena zikir, ritual zikir itu untuk beberapa ulama tertentu, untuk beberapa kiai itu sudah menjadi bagian dari rutinitas.
Ya bapak saya kiai kampung lah ya, maksudnya bukan kiai nasional, kampung di Kuningan, mimpin tahlil segala gitu kan ya, itu kiai kampung, tapi luar biasa jasanya kepada baik kepada anak-anaknya maupun kepada masyarakat. Nah jadi yang pertama sebelum zikir ada 5, wasna asyara, dan ada 12 fi halid dzikri ketika zikirnya, kemudian wasalasatun, dan ada 3 ba'da dzikri setelah zikir. Jadi formulanya untuk zikir itu di dalam tarekat Syadziliyah ini 5, 12, 3 ya. 5, 12, 3. Nah, itu supaya untuk dihafal saja. Formula seperti sepak bola 4, 4, 2 lah. Kalau ini 5, 12, 3 itu. Fa'ammal khamsatu, maka adapun yang 5, as-sabiqatu yang mendahului, maksudnya yang adab sebelum berzikir, fattaubatu, maka itu pertama taubat, bertaubat, istighfar biasanya kan, astagfirullahaladzim. Wal ghaslu, yang kedua mandi, awil wudu'u, atau wudu, bersuci kan. Wasukutu, kemudian diam, litahsilis sidqi, untuk memperoleh kebenaran. Jadi ya konsep as-sukut itu kan kayak meditasi ya. Diam, meditasi, semedi, suwung, itu dalam berbagai tradisi agama itu kan ada. Ya, tarekat itu, tasawuf itu salah satu yang banyak titik temunya dengan tradisi-tradisi agama di dalam agama lain. Walisti'anah ya. Walisti'anah itu bihimmatis syaikhi. Nah, jadi di dalam tradisi tarekat yang beda juga adalah selalu menyandarkan ritual itu pada mursyidnya, pada syekhnya. Nah, karena memang ini organisasi. Jadi tarekat itu organisasi. Sebelum abad ke-12 itu tidak ada. Tasawuf itu ya sebelumnya biasa saja spiritual individual. Rabi'ah Adawiyah misalnya gitu ya. Zunnun al-Misri itu dikenal dengan ungkapan-ungkapan ekstatiknya tapi tidak tarekat. Nah, kemudian ketika Islam sudah mulai menyebar, kemudian tasawuf mulai menyebar kemana-mana, khalifahnya juga banyak, khalifahnya, karena saya orang Sunda jadi khalifah ya, khalifahnya banyak, mursyidnya banyak, kemudian ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatariyah, Bistamiyah dan seterusnya, maka muncullah organisasi tarekat gitu. Makanya di sini salah satu adab yang disebutkan itu walisti'ana bihimmatis syaikhi, jadi berwasilah dengan syekhnya. Wa'tiqadul istimdad minas syaikhi huwa al-istimdad minan nabi, dan meyakini bahwa menyandarkan pada asy-syekh itu adalah menyandarkan maksudnya kepada wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu, karena syekh itu ulama, naibuhu adalah naibnya Nabi. Nah, ini jadi pengetahuan buat kita gitu. Makanya kalau belum tahu, itu kok ini ada gambar syekhnya kayak di tempat sembedinya, itu musyrik. Nah, itu belum tahu ilmunya. Jadi bukan musyrik tentu saja. Para sufi, para praktisi tarekat itu lebih tauhid daripada yang daripada yang tidak mempelajari tasawuf, tarekat gitu. Jadi tauhid itu ada di dalam hati gitu ya. Nah, itu penjelasannya kira-kira. Kemudian wa ammal isna asyara, adapun yang 12, allati fi halid dzikri, allati yang fi halid dzikri. Kalau ngajinya di pesantren biasanya ini jumlah muqaddarahnya kita sebut allati anu fi halid dzikri. Nah, itu tastaqirru fi halid dzikri gitu. Allati tastaqirru fi halid dzikri, tastaqirunya tidak ada. Allati fi halid dzikri, yang dilakukan ketika zikir, ada 12. Fal julusu, maka yang pertama itu duduk, ala makanin tohirin, di tempat yang suci. Nah, jangan sembarangan duduknya juga ya. Wa wad'ur rahati alal fakhdaini, dan meletakkan arrahah, telapak tangan, alal fakhdaini,
ya. Alal fakhdaini, ya betul ya. Di atas dua paha. Wa tatyibu majlisi dzikri, meletakkan tangan, ya. Jadi di atas paha. Wa tatyibu majlisi dzikri, dan mewangi-wangikan tempat duduk zikir, memberi wangi-wangian. Walabsul libasi thayyibi, dan memakai pakaian yang wangi, yang baik ya, at-thayyibi, yang baik. Wa ikhtiyarul al mazlam mi, dan memilih tempat yang gelap, yang sunyi, maksudnya yang sunyi lah ya, karena kan mau mau bersemedi, kira-kira begitu. Wa taghmidul ainaini, dan memejamkan kedua mata. Kemudian watahyilu khoyali syaikhi. Nah, ini yang seperti yang tadi saya jelaskan, di dalam tradisi tarekat, termasuk tarekat syatira itu, membayangkan asyaikhnya, wasidqu fid dzikri, dan benar di dalam zikirnya, wal ikhlasu, dan ikhlas, wa ikhtiyaru lafdzati la ilaha illallah. Ini kurang bisa dibaca mungkin kalau dari jauh, tapi karena sudah rusak ya, ini jasa dari para konservator loh di Museum Negeri Aceh, yang tadinya sudah robek itu bisa direkonstruksi lagi. Jadi itu jasa dari konservator, filolog, restorator, itu kita bisa membaca lagi yang sudah rusak. Wa ikhtiyaru lafdzati la ilaha illallah, dan memilih kalimat la ilaha illallah. Wa ihdaru makna dzikri, dan menghadirkan makna dzikir. Wa nafyu kulli maujudin, dan meniadakan segala yang wujud minal qalbi, dari hati, gitu. Jadi itu semuanya tentu harus latihan, dan seperti yang saya sampaikan, tugas saya di sini membacakan saja. Untuk riyadhahnya, untuk latihannya, sobat ngariksa silahkan berguru kepada para guru dan mursyid yang ada ya. Nah, nanti ada disinggung juga di dalam manuskrip Tanbih Al-Masyi ini. Wa amma salasatu, dan adapun 3 hal allati yang ba'dahu dilakukan setelah zikir, adabnya, fasukutu, maka diam, idza sakata, diam, wa ilzamun nafasi, kemudian mengatur nafas, miroron, berkali-kali, mengatur nafas, karena nanti kaitannya dengan zikir nafi isbat. Nafi isbat itu kan mengatur nafas juga ya. La ilaha illallah itu dalam tradisi tarekat itu keluar masuknya nafas. Waman syurbil ma, jangan langsung minum air. Nah, itu yang dituliskan di dalam tradisi ini. Nah, nanti mungkin sobat ngariksa silahkan disampaikan apakah yang tertulis di dalam Tanbih Al-Masyi yang itu turunan dari Asimtul Majid itu masih sampai sekarang? Itu pertanyaannya. Yang kedua pertanyaannya, apakah ada variasi, kaifiat variasi yang diajarkan oleh para syekh sekarang, dan apa manfaatnya? Nah, itu juga pengetahuan juga ya. Kalau saya sebagai peneliti, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa menjawab dinamikanya apa setelah 300 tahun itu yang ada di dalam teks dan konteks sekarang. Nah, itu saya kira satu hal yang mungkin bermanfaat. Waman usur bil ma'i aqibahu, setelahnya jangan langsung minum air. Hadza, inilah adab zikir, wabillahi taufiqu, dan kepada Allah lah kita minta pertolongan. Wa amma kaifiyatuhu, dan adapun caranya, kaifiat zikir itu fakasiratun, itu banyak. Jadi jangan kaget kalau beda-beda ya. Tu'lamu, yang hanya bisa diketahui bi irsyadis syaikhi, atas petunjuk dari syekh, guru. Wala yughni anis syekh, jangan pernah merasa cukup, maksudnya jangan pernah belajar sendiri sehingga tidak mau belajar dengan syekh. Mengapa? Wa qad ishtahara, dan telah masyhur anhum, dari para sufi itu, bahwa ada kalimat begini, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Man sing saha jalmi, barang siapa, kalau bahasa Indonesianya,
La syaikho yang tidak punya guru. La syaikho maujudun lahu. Tidak ada guru lahu baginya. Fasyaitonu maka setan syaikhuhu. Maka adapun setan, jadi ini mubtada lagi ya, mubtada khabar, syaikhuhu itu khabar mubtadanya. Maka setan akan menjadi gurunya. Jadi barang siapa yang mempelajari tanpa syekh, maka gurunya itu setan nanti. Syekhnya itu setan. Fatlub, maka hendaklah engkau mencari as-syaikho, syekh atau guru atau mursyid, al-kamila yang sempurna, al-mukammila. Nah, ini kriteria dari Syekh Abdul Rauf Singkal. Kriteria syekh itu al-kamil, al-mukammil. Al-kamil itu dirinya kamil, dan al-mukammil memberikan kesempurnaan kepada orang lain ya. Wajudda ya. Jadda ya. Wajudda, dan sungguh-sungguhlah engkau fit talabi di dalam mencari guru itu, mencari syekh itu. Li'anna man, karena sesungguhnya orang jadda yang sungguh-sungguh fit talabi dalam mencarinya, wajada wazofiro, maka ia akan mendapatkannya ya, asalkan memang mau mencarinya. Wazofiro bil matlubi, nanti akan ketemu dengan siapa yang dicarinya. Wa ta'addab, dan hendaklah engkau beradab ma'ahu, kepada guru itu. Kalau sudah ketemu guru, ya kepada guru itu ya kepada syekh itu. Jadi tradisi santri itu kalau kepada syekh, kepada guru itu kan tidak hanya di dunia tarekat. Di santri pada umumnya di pesantren, yang namanya santri ke syekh itu kan ya cium tangannya. Bahkan kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim kan, kalau ada anak guru kita lewat saja, anaknya loh, bukan gurunya, maka kita saja takrim, niat takrimul ustaz, takrimul syekh gitu. Wa ta'addab ma'ahu waj'al iradataka, dan jadikanlah kehendakmu bi iradatiha, dengan kehendak guru, iradatan wahidatan, menjadi satu. Jadi satu komando. Satu komando. Satu apa ya? Kalau dengan guru berarti frekuensinya disamakan, kehendaknya disamakan. Iradatan wahidah. Fala turidu, maka janganlah engkau berkehendak illa ma'arodahu, kecuali atas yang dikehendaki oleh syekh. Nah itu mengapa ya, kalau di dalam ada beberapa kajian sosiologis dan juga kajian politik juga, gitu, studi politik gitu, bahwa dalam konteks politik yang mudah digerakkan itu sesungguhnya adalah komunitas tarekat. Gitu. Pernah ada kajian ini. Misalnya pada masa Orde Baru. Orde Baru itu pendekatannya ke guru-guru tarekat untuk mendapatkan suara politik itu. Mengapa? Karena tinggal gurunya saja dihubungi gitu kan. Kemudian nanti murid-muridnya itu mengikuti. Kalau syekhnya sudah oke dengan pilihannya, biasanya murid-muridnya mengikuti. Karena ini kalau mau dibaca dalam konteks politik gitu ya. Karena itu organisasi, satu komando gitu, syekhnya. Kalau sudah beda, maka dia keluar dari organisasi tarekatnya itu gitu. Fala turidu illa ma'arodahu. Tentu kalau dalam konteks ini, konteksnya konteks zikirnya, kebaikannya, arahannya gitu ya. Tausil, maka kalau engkau selalu mengikuti iradah guru, tausil, engkau akan sampai bidalika dengan makom yang tadi diharapkan itu, biidnillahi, dengan izin Allah. Tausil bidalika biidnillahi tausil, maka engkau akan sampai bidalika dengan cara beradab kepada guru itu, biidnillahi, dengan ilat tauhidi, sampai untuk mencapai tauhid, alladzi huwal matlub, yang dicari, likulli talibin, bagi setiap pencari tauhid, sairin ilallah, yang berjalan menuju keridhaan Allah, wabillahi taufiqu. Ini kata Allahnya di sini kelupaan, tapi kemudian disusulkan langsung wabit taufiq, tapi kemudian dikoreksi menjadi wabillahi taufiq. Summa'lam, kemudian ketahuilah ayyuhal murid, wahai para murid, anna asla tariqatil adkari, bahwa asal dari tarekat zikir-zikir tarekat yang tadi disebutkan itu, maksuratun, itu disebutkan an sayyidina, dari
Sayyidina Amiril Mukminin Ali ibni Abi Thalib. Jadi ada riwayatnya, zikir yang tadi itu, yang la ilaha illallah yang diajarkan oleh, yang disebutkan tadi oleh As-Singkili, itu sandarannya ada pada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karrama, semoga memuliakan siapa Allah wajhahu, pada Sayyidina Ali. Fa'innahu, karena Sayyidina Ali lama azharo, ketika Sayyidina Ali menunjukkan alan nabiyyi kepada kanjeng Nabi SAW ta'asyuqahu, ketika waktu itu Sayyidina Ali menunjukkan kerinduannya untuk berzikir, wa mahabbatahu, dan kecintaannya, wa jiddahu, dan kesungguh-sungguhannya fil wusuli ilallah. Ketika itu Sayyidina Ali menunjukkan kepada Rasulullah keinginannya betul untuk bisa wusul kepada Allah. Wusul. Maksudnya untuk bisa mencapai pada penghayatan, pada ma'rifat kepada Allah. Nah, ilallah wahid al-qahar fa akhbarahu, maka mengabarkan kepada Ali, Sayyidina Ali, siapa an-nabiyyu nabi al-mukhtar bil adkari, dengan beberapa zikir kama waroda fil akhbar. Gitu. Maka kemudian Rasul mengajarkan cara zikir kepada Sayyidina Ali seperti diceritakan di dalam berbagai sumber hadis, ya. Qala Ali, qala berkata siapa Ali, ya Rasulullah, ya Rasulullahi. Kalau lagi ngaji harus dibaca taghyiru awakhiril kalim. Jadi harus dibaca baiknya, bukan harus sih. Baiknya dibaca akhir kalimatnya, ya. Ini buat santri ya kalau ini mah, ya. Bukan buat para filolog juga lah. Ya Rasulullahi, karena suka ada yang membaca ya Rasulullah. Ya nggak salah dari segi substansi, tapi kalau dari segi nahwiyah tentu saja keliru. Kalau ada ya munada kemudian masuk kepada idhofah, kan harus mudhofnya itu ya Rasulullahi, jangan ya Rasulullah. Tapi masih ada itu, kadang-kadang juga Ustadz juga baca ya Rasulullahi, bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia sih tidak apa-apa, ya, kalau bahasa Arab. Nah, ini bagian dari pelajarannya. Filologi itu kalau santri masuk ke dalam dunia filologi, keuntungannya, nahu sorobnya itu bisa dipakai, ya. Ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, dullani. Nah, ini juga bisa, Anda mau baca dulu, dulla, dulli, boleh lah. Fil amarnya bisa macam-macam. Dullani atau dullini, tunjukkanlah kepadaku ya Rasulullah ala aqrabit turuqi, jalan yang paling dekat ilallahi, kepada Allah, supaya bisa nyampai kepada Allah. Wa ashaliha, dan tunjukkanlah kepadaku jalan yang paling mudah untuk mencapai Allah. Wa afdoliha, dan yang paling utama indallahi ta'ala, menurut Allah Ta'ala, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah. Faqala, maka bersabda lahu kepada Ali, Rasulullah bersabda kepada Ali, apa betul ya? Faqala lahu ya Rasulullah alaika, gimana nih? Coba kita ulang. Wa ashaliha ala ibadihi, ya, yang maksudnya yang paling mudah bagi hambanya, wa afdoliha indallahi ta'ala. Faqala lahu ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaika. Ini kenapa faqala ya Rasulullah, ya? Mungkin harus dicek dulu. Saya agak sedikit confused di situ. Bisa lihat ke teksnya barangkali. Faqala lahu, oh, ya-nya hilang tuh, makanya bingung saya kan. Ini ya-nya hilang ini. Faqala, maka berkata. Kalau ada ya, maka berkata Sayyidina Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah lagi. Bingung saya kan. Nah, makanya faqala, maka berkata lahu kepada Sayyidina Ali, siapa? Ini fa'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul dijawab, alaika, engkau, lakukanlah oleh engkau, alaika, wajib bagi engkau, lahu, alaika lahu. Oke, ini betul nggak lahu? Saya cek lagi sebentar.
Nah, di sini nggak ada lahunya juga. Jadi manuskrip itu ya begitu, karena versinya kan beda-beda ya. Ini versi Museum Aceh, ada versi, saya belum sempat bandingkan nih dengan versi yang dari Lengkong nih, Kuningan. Karena mungkin waktunya juga tidak sempat. Makanya saya bandingkan ke yang sudah saya tahqiq. Jadi Sobat Ngariksa, tahqiq itu artinya kan hak kokoh yuhaqiqu tahqiq. Membenarkan, memverifikasi. Jadi yang ini nih sudah terverifikasi. Cuma kalau baca ininya kan bukan ngariksa dong, ini udah cetak soalnya kan kurang asyik, kurang klasik kesannya gitu. Oke, alaika bagi engkau Ali bimuda wa mati dzikri, engkau dawamkan saja zikir fi apa nih? Fi ini juga sudah tidak terbaca. Fil kholwati ternyata, fil kholwati. Lakukan zikir fil kholwat, dalam kesendirian, dalam suasana yang tadi as-sukut, yang sepi. Faqala Ali, faqala Ali. Nah, ini benar. Maka Ali kemudian bertanya kepada Rasul, kaifa adzkuru? Bagaimana caranya aku berzikir ya Rasulullah? Faqala. Maka Rasulullah menjawab alaihi kepada Ali, alaihi salatu wassalam, ghammid. Pejamkan ainaika, dua matamu. Jadi kalau zikir, ya kalau ada yang merem, itu jangan, itu ngantuk ya, itu ghammid ainaika, lagi zikir jangan suka suuzon, ngantuk gitu. Kalau yang merem itu justru lebih dalam gitu ya zikirnya. Wasma, dan dengarkan minni dariku salah samarat. Nah di sini juga saya yakin ada yang kelewat. Apa yang didengarkannya? Wasma minni salah samarat, dan dengarkanlah dariku 3 kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini faqala, maka Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam salah samarat. Apa yang diucapkannya? Nah, di versi yang lain itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah salah samarat. Maka kata Nabi, bacakan la ilaha illallah 3 kali. Wa Ali, dan Ali yasma'u, mendengarkannya. Summa Ali, kemudian Ali karramallahu wajah, qala, berkata, berzikir la ilaha illallah wan nabiyyu yasma'u. Giliran Sayyidina Ali berzikir, kemudian Nabi yang mendengarkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha. Intaha. Walaha, masih ada waktu sedikit ya Sobat Ngariksa. Walaha, dan untuk zikir itu, zikir kalimah la ilaha illallah itu tariqoni. Menurut Syekh Asy-Syinkili ada 2 jalan. Al-jahru, yang pertama itu jahr, terang begitu. Zikirnya diucapkan la ilaha illallah. Wal israru, dan pelan, ya, rahasia, pelan maksudnya. Wa amal jahriyu, dan adapun yang jahr, fatorikuhu, mungkin saya kira fatorikuhu, betul. Fatorikuhu di situ seperti tak, tapi sesungguhnya hak itu. Fatorikuhu, adapun yang jahr itu caranya anwaun, macam-macam juga. Faminha, maka diantaranya an-nafyu wal isbat, zikir nafyi isbat. Wahwa, yaitu la ilaha illallah. Kita sudah sangat biasa ya membacakan zikir minimal ba'da salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah minimal 33 kali kan. Walahu, dan untuk zikir yang ini kaifiyatun, ada macam-macam kaifiyat, kasirotun, yang banyak caranya gitu. Wa minha, dan diantara yang lainnya juga, wa minha al isbatu. Kalau tadi kan nafi isbat, wa minha, dan diantara cara yang lainnya itu al isbatu, isbat saja. Isbat itu menetapkan, maksudnya menetapkan illallah itu. Jadi wa minha, diantara yang lainnya juga, cara yang lain al isbatu, zikir isbat faqat. Apa itu? Wahwa illallah illallah. La ilaha itu kan, la ilahanya nafyi, meniadakan Allah, meniadakan Tuhan, maksud bukan Allah. La ilaha itu meniadakan Tuhan, illallah mengisbatkan Allah. Gitu. Nah, tapi dalam tradisi tarekat ada zikir isbat faqat, yaitu illallah, illallah, illallah. Biasanya kita suka ajarkan juga bagi yang sudah mungkin naja gitu ya.
itu tidak lagi la ilaha nafinya. Takut begitu la ilaha kemudian keburu putus nafasnya, maka langsung illallah, isbat saja. Itu ada sandarannya di dalam tradisi zikir tarekat. Kemudian walahu kaifiyatun kasiratun, yang untuk illallah juga kaifiyatnya banyak juga aidon. Wa minha, dan di antara cara yang lain juga ismuzat, zikir ismuzat faqat, ismuzat, bukan lagi isbat tapi ismuzatnya, zat Allah, wahwa yaitu Allah Allah. Jadi bukan lagi ilallah tapi Allah Allah Allah. Kan biasa juga kan kita ajarkan secara ini, itu namanya zikir ismuzat. Bagi yang sudah, aduh ini kayaknya sih udah harapan ininya udah kayaknya udah mau wafat gitu ya, udah Allah Allah Allah, yang penting itu adalah zikir mengingat Allah. Walahu kadzalika kaifiyat katsiroh, dan ini juga banyak kaifiyatnya. Wa minha, juga di antara caranya zikir itu, zikir yang lain hu. Wa minha hu Allah. Allahu. Nah, jadi ada hu, ada hu Allah, ada Allahu. Nanti ada penjelasannya di masing-masing berikutnya. Qala, poin saya sebetulnya juga ini untuk mengetahui keragaman ya. Jadi suka ada yang, kalau yang awam itu yang melihat zikirnya hu itu lagi ngapain sih, ha hu gitu. Bagi para sufi itu jangankan hu, nafas saja begitu saja ha itu adalah zikir gitu. Itu yang harus kita pahami. Qala, telah berkata Syekhuna, guru kami, biasanya Syekh Ahmad Al-Qusasi rahimanallah, fi Dhau'il Halah, di dalam kitabnya Dhau'il Halah, fi dzikri hu wal jalalah, ketika menjelaskan zikir hu Allah. Wa'lam, kata Syekhuna, ketahuilah, annal ismal a'zam, bahwa al-ismul a'zam hu Allah, zikir hu Allah, itu adalah dzikru ghaibin fi syahadatin. Disebutnya itu zikir ghaib fi syahadah. Zikir ghaib itu ya gaib, ketiadaan, fi syahadah. Wa dzikru Allahu, sedangkan zikir Allahu, dzikru syahadah fi ghaibin, ya, dibalik. Wa dzikru Allah Allah, kalau zikirnya itu Allah Allah, itu berarti dzikru syahadatin fi syahadatin min haitsut tafsili, secara terperinci. Wa dzikru hu, sedangkan zikir hu dzikru ghaibin fi ghaibin min haitsur raddi wal ijmali intaha. Walihata dzikri aidon, saya coba kebut sedikit supaya hancanya agak lengkap. Walihata dzikri aidon, dan untuk zikir ini kaifiyatun, ada banyak cara, kaifiyatun ada cara-cara, kaifiyat kasiratun yang banyak, tu'lamu yang dapat diketahui bi irsyadis syaikhi, dengan petunjuk dari syekh. Wa amma sirriyu, nah, karena tadi kan zihir jahar yang jahar yang nyata, sekarang bagaimana kalau yang zihir yang pelan? Wa amma sirriyu, adapun zikir sirri, falahu salasu turukin, ada 3 cara. Ahaduha, adapun yang pertamanya itu hifzul anfas, mengatur nafas, menjaga nafas, keluar masuk nafas. Wa huwa ayyatasawwar al kalimah al ula, yaitu dengan menggambarkan, maksudnya ya membacakan al kalimah al ula, kalimat yang pertama, yaitu la ilaha, waqta khurujin nafasi, ketika keluar nafas. Kemudian wasaniyata, yang keduanya illallah, waqta dukhulihi, ketika nafas itu masuk kembali. Itu mengapa keluar masuk nafas itu menjadi bagian dari ritual di dalam zikir tarekat. Kalau di dalam buku saya di sini ada ilustrasinya yang mungkin sobat ngariksa bisa lihat, yang ada dalam manuskrip ya. Ini ilustrasi mungkin nanti akan dicoba kita tayangkan di dalam rekaman YouTube-nya nanti ya, supaya lebih jelas. Wa tamamul kaifiyati, dan adapun kaifiyat yang sempurnanya, cara-caranya, wa tasawwur, bagaimana mentasawwurkannya, itu yu'lamu, diketahui minal mursyid. Lagi-lagi ada mursyid, agak pembimbing. Qala, berkata Sayyiduna Muhammad Al-Gawas, guru kami. Nah, sekarang disebutkan bukan Syekhuna tapi Sayyiduna Muhammad Al-Gawas rahimanallahu bihi,
wa bi'ulumihi, semoga Allah memberikan rahmat kepada kami berkat ilmu ilmu Muhammad Al-Ghaus fil Jawahiri, di dalam kitabnya Jawahirul Khamsah. Ini sudah menjadi disertasi dari Pak Soheh ya, di dosen di UIN Banten. Katanya sebentar lagi akan terbit itu. Saya doakan segera terbitnya. Nanti saya endorse ya, mahasiswa kita waktu itu di SPS. Dalam Al-Jawahir, Jawahirul Khamsah, dzikru la ilaha illallah, dzikir la ilaha illallah itu lil khalasi minan nasuti ya. Sementara hahu lil khalasi minat tahayyuri. Jadi ada tujuan-tujuan, ada capaian-capaian tertentu. Kalau yang la ilaha illallah itu untuk an-nasut, kemudian yang hu di sini ada hak hu. Sebetulnya kalau saya bandingkan ke sini ke dalam apa namanya yang sudah ditahqiq di sini, dzikrullah ilallah li khalas minan nasud, dzikruha huwa lil dzikruhu, dzikruhu. Nah, ini ada yang kelewat juga di sini, lil khalasi minat tahayyuri gitu. Jadi untuk melepas, untuk mencapai tahayyur sudah kita bahas waktu itu ya. Mungkin tidak akan saya ulang sekarang. Maksudnya kebingungan. Maksudnya apa namanya, untuk mencapai mengetahui Tuhan secara hakiki itu justru ada tahayyur di situ. Wah, waktunya sudah lewat ya. Baik Sobat Ngariksa, mungkin kita coba hentikan di sini dulu ya. Nanti akan coba kita lanjutkan. Saya sebetulnya ada bagian terakhirnya yang mungkin bisa saya kutip sedikit. Sebentar. Ini sebetulnya banyak ya, ternyata masih banyak. Saya bahkan ada saya mungkin ingin minta tolong sama Sobat Ngariksa. Jadi di bagian tertentu itu Syekh Abdul Rauf Singkat itu mengutip diwan Ibnu Al-Farid ya, Umar Ibnu Al-Farid di sini. Nah, ini tulisannya itu agak membingungkan bagi saya. Ternyata itu ketika saya cari di sumber di internet, saya mendapatkan beberapa sumber. Pertama, kalau ini bukan dari internet, ini dari salinan dari Tanbih Al-Masih yang ada di Lengkong ya, koleksi Kang Iim Abdurrahim. Ini ada harokatnya nih lumayan, tapi juga tetap kurang menjelaskan. Ternyata ketemu kalimatnya seperti ini nih. Ini kan diwan ya, diwan Ibnu Al-Farid. Wa kulli lisanun nazirun mismaun yadun linutqin wa idrokin wa sam'in wa batshatin. Nah, itu kan agak beda dengan di sini. Fakulli betul, lisana dikasih lisana, nazir, misma, wayad, natik itu wah apa gitu. Nah, tapi sebetulnya sudah ada clue-nya ya. Ini sedikit clue-nya, tapi Sobat Ngariksa mungkin bisa tolong bantu saya untuk memahami diwan Ibnu Al-Farid ini, karena ilmu balagonya harus tinggi ini mah. Nah, ada penjelasan di situ, ini itu kalimatul ajzi ta'udu bitartibi ila kalimatis sodri fal lisanu lin nutqi. Aku itu keseluruhannya sudah menyatu, sudah fal lisanu lin nutqi wal idraku lin nazri wa sam'u lil misma wal batshah lil yad wa hadzal uslub yusamma fil balaghah at-tay wan nasru. Nah, ada istilah balaghahnya tersendiri. Mungkin sekarang juga tidak cukup waktu ya saya kira. Nah, ini bagian terakhirnya. Saya ingin di sini nih, mohon izin ya sedikit. Summa'lam, kemudian ketahuilah ayyuhal muridu, wahai para murid, ayyadakallahu ta'ala, annal mar'a, bahwa seseorang itu, orang itu yamutu, akan meninggal ala ma'asya, tergantung bagaimana keadaan perilakunya ketika ia hidup. Di awal kan kita membuka dengan doa khususnya untuk Mas Pri GS dan Mas Ahmad Jauhari. Kita doakan tentu untuk semua ya al-mauta yang lain ya. Nah, tapi di sini ada kutipan yang bahwa orang itu meninggal itu tergantung gimana ketika hidupnya. Kalau ketika hidupnya baik, ketika hidupnya itu buruk, kira-kira gitu. Innal mar'a, orang itu yamutu akan meninggal ala ma'asya, tergantung ketika ia hidup alaihi,
bagaimana cara menjalani hidupnya. Faman, maka barang siapa sing sopo saha-saha jalmi asa yang hidup kana yang ada fi hayatihi ketika hidupnya itu mustaghriqan menenggelamkan diri, tenggelam, fanian fillahi, selalu ingat zikir kepada Allah, wa mutaladdidan, dan selalu menikmati bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah, kana inda mautihi liddirori kadalik, maka ketika ia meninggal pun ia akan ada dalam keadaan seperti itu. Intaha. Nah, kesininya tentu saja akan dibahas nanti. Tapi kutipan itu sesungguhnya adalah salah satu kunci atau salah satu lesson learn buat kita. Mudah-mudahan dengan cara ngaji begini tak usahlah melihat kekurangannya. Saya juga banyak kekurangan, tapi mohon dilihat sisi baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena saya juga seorang pembelajar sama seperti Sobat Ngariksa yang lain. Saya hanya membantu membacakan saja. Terima kasih. Saya persilahkan kalau ada Sobat Ngariksa yang merespon. Banyak. Ya boleh kita batasilah. Nah, sudah ada tim pemilihnya. Silakan. Ya. Yang pertama dari Ahmad Amin. Assalamualaikum Prof. Mau tanya. Waalaikumsalam. Siapa nama mufti Kerajaan Aceh Darussalam setelah meninggalnya Syekh Abdurrauf Singkil? Terima kasih. Ya. Ini pertanyaannya sulit juga ini, karena di luar kajian saya sebetulnya. Jadi kajian saya itu sebetulnya sampai akhir abad ke-17 saja ya. Mufti kerajaan atau kesultanan Darussalam di Aceh itu terutama ketika kalau yang sering dikemukakan itu pada masa Samsuddin Al-Sumatrai juga pernah menjadi Syekhul Islam istilahnya. Kemudian masa Nuruddin Ar-Raniri juga ya Syekhul Islam. Nah, ketika masa Asinkili namanya itu Qadhi Malik Al-Adil, memang Qadhi ya. Nah, Qadhi Malik Al-Adil selama empat kesultanah itu, sultanah perempuan. Nah, setelah itu saya tidak ingat nama-namanya. Setelah Syekh Abdurrauf Singkil wafat pada tahun 1691, sebetulnya kesultanan juga mulai turun sebetulnya pamornya. Tetapi masih ada tentu saja sampai abad ke-19 ya. Nanti saya cari dulu, atau mungkin ada Sobat Ngariksa yang nambahin ya. Silakan yang lain. Selanjutnya dari Imam Hanafi Al-Jauhari. Mas Imam. Dalam zikir la ilaha illallah, menurut Syekh beberapa kali minimal dizikirkan, dan apakah harus menggerakkan kepala ke arah latifah batini? Mohon penjelasannya Prof. Ya, jadi seperti yang dijelaskan tadi, kaifiatnya itu kasiroh. Betul, memang kalau kita melihat kan, jadi ketika la ilaha illallah, Allahu, itu gerakan kepala itu berbeda-beda. Kadang ke sini, kemudian begini gitu ya. Nah, itu semuanya adalah atas petunjuk dari Syekh tentu saja gitu ya. Kalau jumlah bilangannya seperti yang ada kalau dari Rasulullah kan hanya 3 kan, salah samarot. Tapi sekali lagi tentang kaifiat ini masing-masing anwa kasiroh. Nah, jadi semuanya itu benar gitu untuk diamalkan, untuk yang penting itu ada yang membimbing. Nah, bahwa mengikutinya itu memang seperti tadi itu yang isyarat di dalam ilustrasi yang memang saya belum sempat tampilkan. Jadi la ilaha illallah itu digambar di sini. Kalau saya bacakan ininya ya, tulisannya, ibarat walikat, ibarat susu kiwa yang sebelah sini. Kiwa itu kiri kan.
Kemudian di sini ibarat walikat, ibarat susu tengen gitu. Jadi memang itu kemudian illallahnya itu dihunjamkan di sebelah kiri di sini. Nah, itu kelihatan. Di sini ibarat hati sanubari kang bangsa daging. Tulisannya ya, seadanya saya bacakan. Kemudian yang terakhir di bawahnya ibarat pusar. Ibarat pusar. Jadi memang itu sekali lagi Sobat Ngariksa harus belajar ke mursyidnya ya. Jadi, tidak di Ngariksa ini, nanti di tempat yang kholwat. Silakan, ada lagi? Ada Pak dari Hafiz Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Prof. Hansi ke Florida secara komprehensif mengkaji Syatariah pada masa kolonialisme di Jawa dan juga mengkaji karya-karya pujangga Kesultanan Mataram Islam seperti Rangga Sasmita dan Rangga Warsita yang secara jelas memuat nilai-nilai tasawuf falsafi. Namun, dari tulisan Prof. Hansi saya belum menemukan, barangkali karena kurangnya bacaan saya, penjelasan tentang amalan para kaum priai Keraton Surakarta pada sekitar awal abad 19. Apakah mereka juga mengamalkan zikir-zikir di zawiyah, atau mungkin ada bagian dari keraton yang menjadi zawiyah perkumpulan tarikat Syatariah dan juga mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan dari Syekh Kuala ini? Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam. Panjang sekali ya pertanyaannya. Oke. Jadi mengutip penelitiannya Prof. Nancy Florida. Jadi Nancy Florida ini seorang peneliti asal Amerika. Itu memang mengkaji, salah satunya itu adalah manuskrip tarekat Syatariah versi Jawa, keraton. Keraton yang manuskripnya sebagian itu ada di Museum Sonobudoyo. Itu yang saya tidak bisa mengkajinya. Karena apa? Karena aksaranya itu Honocoroko, aksara Jawa gitu. Tapi saya dapat dari hasil penelitiannya memang menunjukkan bahwa menegaskan tradisi tarekat Syatariah sampai abad ke-19 di Jawa itu jelas sekali bisa dilacak keterhubungannya melalui Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Jawa Barat, ya, Jawa Barat bagian selatan, Tasikmalaya sekarang, kemudian nyambung ke Aceh. Disebutkan di dalam silsilah Ronggowarsito itu nyambung meskipun pelafalannya dengan pelafalan Jawa ya, nyambung ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dan ke Syekh Asingkili. Jadi saya kira ya sama sebetulnya. Zikir-zikirnya itu juga sama. Mungkin harus membaca manuskripnya secara detail aslinya barangkali ya. Itu beberapa sudah ditahqiq, tapi saya kira ini PR buat kita. Banyak sekali manuskrip tradisi Islam, tarekat, tasawuf yang ditulis dalam aksara Jawa yang saya tidak mampu membacanya. Tapi banyak sekali Sobat Ngariksa yang mampu saya kira. Hanya saja mungkin soal mau tidak menginfakkan waktunya untuk membaca manuskrip gitu. Karena tidak mudah juga sih. Dulu saya menginfakkan waktu saya pernah 11 bulan tuh saya baca sampai hampir 1000 manuskrip itu selama 11 bulan. Waktu saya di Tokyo, saya baca siang dan malam dari digitalnya. Sekarang ya bisa saya tampilkan gitu ya. Nah, tapi itu hanya yang manuskrip Arab, Melayu, Jawa, sedikit Jawa Cirebon, Sunda. Itu pun Jawanya yang pegon. Kalau yang Honocoroko saya harus belajar banyak lagi. Ya bagi-bagi tugas dengan yang lain. Ya, silakan. Ada lagi? Masih ada waktu? Ada dari Muhammad Sohib. Ya. Pada kitab Al-Jawahir Al-Homsah ada keterangan menggunakan minyak misik atau bisa juga buhur. Gimana itu, Prof? Ya, misik buhur itu kan bagian dari tradisi di Arab yang untuk menimbulkan wangi-wangian kan. Saya juga ada tuh, lupa ini harusnya dinyalakan ya. Biasanya saya menyalakan juga itu buhurnya. Jadi buhur itu sesungguhnya itu kayu-kayu yang dibakar, kayu cendana begitu, yang bahkan kayunya di Arab itu dari Kalimantan juga gitu, kayu cendananya itu. Nah, pertanyaannya itu
mengapanya ya? Oh, disebutkan dalam jawahirnya ya. Betul. Ya, terima kasih banyak. Itu menarik juga informasinya. Jawahir Al-Khamsah itu karangan Muhammad Al-Ghaus, sebetulnya tradisinya itu kan tradisi di India. Nah, ini artinya India kemudian kan dibawa ke Haramain, ke Timur Tengah ya, melalui Syekh Sibghatullah khususnya. Yang membawa tradisi dari India ke mana? Ke Haramain, kemudian dibaca oleh masyarakat di Nusantara. Itu artinya ya tradisi itu ada di beberapa wilayah yang lain juga. Saya kira memang keterhubungan Nusantara ya, wilayah kita dengan wilayah lain itu kan sudah jauh terbentuk sebelumnya. Bahkan bisa jadi sebagian tradisi mengatakan sejak awal awal Islam, abad ke-7, abad ke-8, meskipun abad ke-13 kita baru kokoh bisa melihat jejak-jejak di sini. Jadi pengaruh dari luar itu masuk ke kita, tapi pengaruh dari sini, rempah-rempahnya, buhurnya, kayu cendananya, itu juga mempengaruhi tradisi dan kebudayaan di wilayah lain. Kalau saya melihatnya begitu ya, mengapa ada tentang itu di dalam Jawahirul Khamsah. Terima kasih informasinya. Saya ingin lebih detail nanti mempelajarinya. Silakan, masih ada? Alhamdulillah, semangat ya. Masih ada dari Ahmad Muradi. Ya, Mas Ahmad Muradi. Izin bertanya. Pertama, tahayul al-syekh tersebut apakah dilakukan sepanjang zikir atau bagaimana? Kedua, untuk mencapai makrifah kepada Allah, menurut Prof, apakah thariqah syatariyah tersebut lewat jalan nur atau jalan tauhid? Ada dua ya. Pertama, yang takhayul tadi itu, membayangkan itu, kalau kita baca tadi itu kan fi halid dzikri, ketika dilakukannya zikir ya. Kan sudah jelas bagian dari yang 12. Kalau yang kedua apa tadi? Untuk mencapai makrifah kepada Allah, menurut Prof, apakah thariqah syatariyah tersebut lewat jalan nur atau jalan tauhid? Lewat jalan nur atau tauhid. Saya terus terang kurang bisa menangkap inti pertanyaannya. Pilihannya lewat jalan nur atau tauhid. Mungkin nantilah. Saya biasanya setelah ini kita korespondensi ini apa nih maksudnya. Kalau dibahas sekarang lagi live mungkin kurang jelas jawabannya begitu ya. Mungkin nanti bisa tolong dijelaskan lebih detail yang dimaksudnya itu apa. Terutama pertanyaan intinya ya. Mohon maaf ya. Mungkin ada yang lain? Ada dari Toa Hardianto Anto. Wah, Mas Hardianto. Bagaimana hukum wajib, sunnah dan lain-lain mengambil baiat tarekat dalam kajian naskah dan konteks generasi milenial? Terima kasih Prof. Hukumnya ya, tidak ada hukumnya, hukum wajib atau apa. Ini kan tarekat ini kan jalan ya, jalan untuk berorganisasi, jalan untuk mendalami tasawuf. Jadi tidak ada kaitannya dengan fiqhiyah hukum wajib atau sunnah atau apa. Ini adalah kebaikan yang menjadi pilihan orang. Jadi kalau ditanya hukumnya, saya nggak tahu juga. Mubah mungkin, ya bisa bergabung, bisa tidak. Karena kebaikan itu jalannya banyak. Salah satu jalan bagi para salik, para pengkaji tasawuf itu melalui tarekat. Tapi tidak harus bertarekat untuk bertasawuf itu. Kalau Sobat Ngariksa ingat di tahun 90-an itu yang ngetren itu adalah urban sufism, tasawuf perkotaan. Ada kajian tasawuf di Paramadina misalnya, ada paket-paket pengajian manajemen kolbu misalnya Aagim kan gitu ya. Itu sesungguhnya substansinya itu kan tahdzibun nafs, membersihkan diri.
substansinya kan esensinya bertasawuf, tapi tidak bertarekat. Jadi itu biasa saja gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju kebaikan maksudnya ya. Ya. Ada lagi? Ada yang terakhir. Terakhir ya, pas lah. Dari Haris Fakhriza. Mas Haris. Apakah benar Prof, tingkatan makom antara guru yang murabbi dan mursyid itu berbeda? Ada yang mengatakan persepsi kalau seorang guru itu mursyid, pasti dia seorang murabbi. Tetapi kalau murabbi belum tentu dia mursyid. Apa benar Prof persepsi demikian? Ya, kalau saya merujuk pada manuskrip-manuskrip atau sumber-sumber yang ada, sebetulnya yang disebut itu kan mursyid as-syekh ya. Kalau dalam saya membatasi pada ruang lingkup ini, murabbi itu istilah itu, nomenklatur itu tidak muncul di sini. Murabbi itu kan berarti kan robba yurabbi tarbiyan, jadi yang membimbing ya, yang memberikan tarbiyah, murabbi gitu. Nah, saya kira tentu ini subjektif saya, tentu saja di dalam tingkatan-tingkatan para guru, para pembimbing, para mursyid ada tingkatan-tingkatannya juga. Nah, tetapi kalau melihat di sini mursyid itu adalah semacam khalifahnya, semacam guru yang memang utama ya, guru utama. Mungkin istilahnya bisa berbeda-beda juga di dalam tarekat yang lain. Karena kan sekali lagi ruang lingkup yang sedang kita kaji itu ada lingkup tarekat Syatariyah. Jangankan istilahnya, tata cara dan kaifiatnya kalau nanti membandingkan yang Syatariyah, Akmaliyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, TQN misalnya, itu berbeda-beda. Jadi saya kira silahkan untuk berguru kepada guru yang baik, guru yang benar ya. Kalau untuk ngaji filologi silahkan ke saya. Tapi kalau untuk ngaji tarekatnya, temukanlah mursyid yang tepat ya. Ini manuskrip-manuskripnya bisa dimanfaatkan untuk itu. Baik, Sobat Ngariksa, karena cukup sudah waktunya untuk kita membacakan teksnya, meskipun ada yang kita lewati, nanti mudah-mudahan dalam seri yang ke-6 Tanbih Al-Masihnya nanti kita lanjutkan ya. Sobat Ngariksa, tarekat adalah jalan para sufi. Untuk menjalani dan mencapai puncaknya, zikir adalah kunci. Di dalamnya ada diam, dalam tradisi lain disebut samadhi dan meditasi. Zikir berarti memusatkan kesadaran dan pikiran, merenungkan kemahaindahan Tuhan dengan penuh kerinduan. Alam berzikir, makhluk berzikir, manusia berzikir, para sufi berzikir. Ada zikir jahar dengan lisan, ada zikir sir dengan hati. Semua menuju ridho ilahi. Zikir adalah a'zamu babin, pintu utama menuju puncak penghayatan. Mari berzikir dan berdoa untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Sobat Ngariksa, inilah refleksi dari Ngariksa edisi ke-38 ini tentang zikir yang bisa jadi secara khusus di dalam tarekat, tapi secara umum sesungguhnya adalah bagian dari ritual kita sehari-hari. Terima kasih untuk Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di Ngariksa channel di YouTube. Hari ini sudah bertambah lagi, sudah 2260. Sebelumnya 2100 sekian. Terima kasih banyak. Biar sedikit tetapi nambah, begitu lama-lama menjadi bukit katanya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Terima kasih untuk yang sudah menyimak beberapa videonya. Memang ini belum diglorifikasi, ini belum diiklankan secara sistematis. Jadi jumlah penontonnya ya ada yang 68, ada yang 153, ada yang 400, 500 tayangan. Karena memang ini natural saja mengalir, silahkan bagi yang membutuhkan. Ngariksa adalah mencoba menghadirkan
bacaan yang klasik tapi asyik, kita mencoba menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih, sampai jumpa di edisi Ngariksa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.